Jangan sentuh lagi. Banyak lansia tidak sadar bahwa hanya dengan menghindari beberapa buah harian tertentu, kadar asam urat bisa melonjak hingga berkali-kali lipat. Kedengarannya berlebihan, bahkan sulit dipercaya. Padahal faktanya, perubahan ini bisa terjadi lebih cepat dari yang dibayangkan, bahkan pada usia di atas 60 tahun. Ironisnya, buah yang selama ini dianggap sehat, justru diam-diam memperberat nyeri sendi, membuat jari kaku dan lutut terasa seperti ditesak-tusik setiap pagi. Bagaimana mungkin makanan yang disebut buah sehat justru bisa membuat asam urat semakin parah dan sendi makin meradang? Banyak yang datang sambil mengeluh. Saya sudah jaga makan, sudah kurangi daging, sudah minum obat teratur, tapi kenapa asam urat saya tetap sering kambuh, terutama malam hari? Dan jawaban saya hampir selalu sama. Masalahnya sering bukan pada daging atau obatnya, tapi pada buah yang dikonsumsi setiap hari tanpa disadari. Hari ini, saya akan bongkar satu persatu rahasia penting ini, agar Bapak dan Ibu tidak lagi salah pilih dan bisa melindungi sendi sejak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua, para pejuang kesehatan yang saya cintai? Semoga hari ini tubuh terasa lebih ringan, sendi tidak terlalu kaku, dan hati dipenuhi rasa syukur. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, baik di kampung yang sejuk, di kota yang sibuk, ataupun di rumah sederhana yang penuh kehangatan keluarga, saya doakan semoga selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas hal yang sangat penting ini, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu dengan penuh hormat. Mohon tekan tombol suka dan berlangganan agar semakin banyak lansia yang terbantu dan tidak salah langkah dalam menjaga kesehatannya. Silakan tulis angka 1 di kolom komentar, lalu sebutkan asal kota atau daerah Bapak dan Ibu. Saya ingin mengetahui dari mana saja sahabat sehat kita sedang mendengarkan dan berjuang bersama hari ini. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang sangat membekas. Suatu sore yang tenang, datang seorang bapak ke ruang praktik saya. Langkahnya pelan, wajahnya menahan nyeri, dan jari-jari kakinya tampak kaku. Namanya Pak Haryono. Usia mendekati 70 tahun, berasal dari daerah pinggiran kota. Setelah duduk dan meneguk air hangat, beliau mulai bercerita dengan suara lirih. Hampir setiap pagi, ia selalu mengonsumsi buah. Katanya, dokter dulu menyarankan banyak makan buah agar tubuh segar dan gula darah terjaga. Pisang, mangga, anggur, dan jeruk manis hampir tidak pernah absen dari meja makannya. Ia merasa sudah hidup sehat dan menjauhi daging berlebihan. Namun kenyataannya berbeda. Asam uratnya justru sering kambuh. Jempol kaki membengkak, lutut terasa panas, dan malam hari sulit tidur karena nyeri datang tiba-tiba. Dengan mata berkokek-koka, beliau berkata, "Saya bingung, sudah makan buah setiap hari, tapi kenapa sendi saya malah makin sakit?" Saya lalu meminta beliau menceritakan kebiasaan makannya secara perlahan. Dari situlah terlihat jelas pola yang selama ini luput dari perhatian. Buah-buahan yang dikonsumsi memang terlihat sehat, tetapi jenis dan cara mengonsumsinya justru memicu lonjakan asam urat tanpa disadari. Dari kisah Pak Haryono ini, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa niat baik saja tidak cukup. Kita perlu tahu mana yang benar-benar membantu tubuh dan mana yang diam-diam memperberat kerja sendi. Karena itu, setelah ini saya akan jelaskan secara runtut. Kita mulai dari 4 jenis buah yang paling sering dikira aman, padahal berisiko besar. Setelah itu, akan saya lanjutkan dengan 3 buah lainnya yang efeknya tidak kalah kuat jika dikonsumsi sembarangan. Bapak dan Ibu, buah pertama yang perlu benar-benar diwaspadai adalah buah yang rasanya sangat manis dan sering dijadikan camilan harian. Banyak orang mengira selama itu buah, maka aman dikonsumsi kapan saja. Padahal pada lansia, kandungan fruktosa yang tinggi justru bisa menjadi pemicu utama naiknya asam urat. Fruktosa di dalam buah manis ini bekerja dengan cara mempercepat pembentukan asam urat di dalam tubuh. Saat fruktosa diproses di hati, ia meningkatkan produksi zat sisa yang akhirnya berubah menjadi asam urat.
Pada usia lanjut, kemampuan ginjal untuk membuang sisa ini sudah menurun, sehingga penumpukan terjadi lebih cepat dan sendi pun mulai meradang. Saya pernah menangani seorang ibu berusia 65 tahun yang setiap pagi merasa sudah hidup sehat karena selalu makan buah manis sebagai pengganti sarapan. Ia jarang makan daging dan hampir tidak pernah mengonsumsi jeroan. Namun nyeri di jempol kaki dan lututnya datang berulang, terutama setelah beberapa hari rutin mengonsumsi buah tersebut. Setelah pola buahnya dikurangi dan diganti dengan pilihan yang lebih aman, keluhannya berangsur mereda dalam beberapa minggu. Bukan berarti Bapak dan Ibu harus benar-benar takut pada buah. Yang perlu diingat adalah frekuensi dan jenisnya. Buah dengan rasa sangat manis sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari oleh penderita asam urat, apalagi dalam porsi besar dan saat perut kosong. Lebih aman jika dikonsumsi sesekali saja, setelah makan utama, dan dalam jumlah kecil. Jika Bapak dan Ibu merasa sering mengonsumsi buah manis ini tanpa sadar, coba tuliskan kata 2 di kolom komentar. Itu tanda bahwa kita sedang belajar bersama untuk lebih peduli pada kesehatan sendi dan tidak lagi terjebak pada kebiasaan yang terlihat sehat, tetapi diam-diam merugikan. Bapak dan Ibu, buah berikutnya yang sering tidak disadari bahayanya adalah buah kering dan buah yang sudah diolah. Banyak lansia memilihnya karena praktis, bisa disimpan lama, dan rasanya manis, tanpa perlu repot mengupas. Namun di balik kepraktisan itu, tersembunyi masalah besar bagi penderita asam urat. Saat buah dikeringkan atau diolah, kandungan gulanya menjadi jauh lebih pekat. Airnya berkurang, tetapi fruktosanya terkonsentrasi. Akibatnya, meskipun yang dimakan hanya sedikit, beban fruktosa yang masuk ke tubuh bisa setara dengan makan buah segar dalam jumlah sangat banyak. Pada lansia, kondisi ini membuat asam urat naik lebih cepat dan sendi mudah meradang. Saya pernah menemui seorang bapak usia 67 tahun yang gemar mengemil buah kering sambil menonton televisi sore hari. Ia merasa aman karena tidak makan gorengan atau daging. Namun, hampir setiap malam, pergelangan kakinya terasa panas dan nyeri. Setelah kebiasaan buah keringnya dihentikan dan diganti dengan camilan yang lebih aman, keluhan nyeri malam hari itu berangsur menghilang. Hal yang sama juga berlaku pada buah kalengan, manisan buah, dan jus buah kemasan. Walaupun terlihat menyegarkan, kandungan gula tambahannya membuat kerja ginjal semakin berat. Asam urat pun sulit turun, meskipun obat sudah diminum teratur. Jika selama ini Bapak dan Ibu masih sering mengonsumsi buah kering atau buah olahan karena dianggap lebih praktis, silakan tulis angka 3 di kolom komentar. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi sebagai langkah awal agar kita semaksimal lebih sadar dan bisa mulai memperbaiki kebiasaan demi sendi yang lebih nyaman. Bapak dan Ibu, buah berikutnya sering dianggap ringan dan menyegarkan, terutama saat cuaca panas. Rasanya asam, kadang sedikit manis, dan sering dipercaya bisa membersihkan tubuh. Namun, pada penderita asam urat, beberapa jenis buah asam justru bisa memperberat peradangan sendi jika dikonsumsi berlebihan. Buah asam tertentu mengandung senyawa yang dapat mengiritasi sendi yang sudah sensitif. Pada lansia, sendi dan jaringan di sekitarnya lebih mudah meradang. Ketika buah asam ini dikonsumsi terlalu sering, tubuh memberi respons berupa nyeri, rasa panas, dan kaku yang muncul, terutama di pagi atau malam hari. Saya pernah menangani seorang ibu usia 63 tahun yang gemar mengonsumsi buah asam setiap hari karena merasa lebih segar dan tidak terlalu manis. Ia mengira pilihannya sudah tepat, namun hampir setiap beberapa hari, lututnya terasa ngilu dan sulit diluruskan saat bangun tidur. Setelah frekuensi konsumsi buah asam tersebut dikurangi dan diganti dengan pilihan yang lebih netral, keluhannya mulai berkurang secara perlahan. Perlu dipahami, masalahnya bukan pada rasa asamnya saja, tetapi pada kebiasaan mengonsumsinya terus-menerus. Jika hanya sesekali dan dalam porsi kecil, biasanya masih aman. Tetapi jika dijadikan rutinitas harian, apalagi saat perut kosong, risiko kambuhnya asam urat menjadi lebih besar. Jika Bapak dan Ibu termasuk yang sering merasa segar setelah makan buah asam, tetapi belakangan sendi justru sering nyeri, tuliskan angka 4 di kolom komentar. Itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang memberi sinyal untuk mulai mengurangi dan lebih bijak memilih. Bapak dan Ibu, buah berikutnya sering sekali dikonsumsi karena rasanya lembut, mudah dicerna, dan dianggap aman untuk segala usia.
Namun buah dengan indeks glikemik tinggi dapat menjadi pemicu kambuhnya asam urat, terutama pada lansia yang juga memiliki masalah gula darah atau berat badan. Indeks glikemik yang tinggi membuat gula darah naik dengan cepat. Lonjakan ini memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar. Di dalam tubuh lansia, kondisi tersebut dapat menghambat kemampuan ginjal membuang asam urat secara optimal. Akibatnya, asam urat lebih mudah menumpuk di persendian dan memicu rasa nyeri yang datang tiba-tiba. Saya pernah mendampingi seorang kakek usia 70 tahun yang hampir setiap sore mengonsumsi buah jenis ini sebagai pengganjal lapar. Ia merasa tidak makan nasi sudah cukup sehat. Namun, justru setiap malam, jempol kaki dan tumitnya terasa sangat nyeri hingga sulit berjalan ke kamar mandi. Setelah kebiasaan tersebut dikurangi dan pola makannya diatur ulang, serangan nyeri malam hari itu mulai jarang terjadi. Bukan berarti buah dengan indeks glikemik tinggi harus dihilangkan sepenuhnya. Kuncinya ada pada waktu dan jumlah. Jika dikonsumsi, sebaiknya dalam porsi kecil dan tidak berdiri sendiri, tetapi bersama makanan utama agar dampaknya lebih ringan bagi tubuh. Jika Bapak dan Ibu sering mengonsumsi buah lembut dan manis ini karena dianggap paling aman, silakan tuliskan angka 5 di kolom komentar. Dengan begitu, kita bisa saling mengingatkan bahwa pilihan yang terlihat sepele ternyata bisa berdampak besar pada kesehatan sendi. Bapak dan Ibu, buah berikutnya jarang dimakan utuh, tetapi sangat sering dikonsumsi dalam bentuk jus. Banyak lansia merasa jus buah adalah pilihan paling sehat karena mudah diminum dan terasa segar. Padahal justru dalam bentuk jus, dampaknya terhadap asam urat bisa menjadi jauh lebih kuat. Saat buah di jus, serat alaminya banyak yang hilang atau rusak. Akibatnya, gula dan fruktosa di dalamnya masuk ke aliran darah dengan sangat cepat. Pada tubuh lansia, lonjakan ini membuat hati dan ginjal bekerja lebih keras, sehingga pembuangan asam urat menjadi terhambat. Jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, sendi akan lebih sering terasa nyeri dan kaku. Saya pernah menangani seorang bapak usia 68 tahun yang rutin minum jus buah setiap pagi. Ia merasa sudah melakukan kebiasaan terbaik untuk kesehatan. Namun hampir setiap pekan, pergelangan kaki dan lututnya membengkak. Setelah jus dihentikan dan buah dikonsumsi dalam bentuk potongan kecil saja, keluhannya mulai jauh berkurang. Yang perlu diingat, satu gelas jus bisa mengandung gula dari beberapa buah sekaligus. Ini sangat berbeda dengan makan satu potong buah utuh. Karena itu, bagi penderita asam urat, jus buah sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan harian. Jika Bapak dan Ibu masih rutin minum jus buah dengan alasan sehat dan praktis, silakan tulis angka 6 di kolom komentar. Ini adalah langkah awal untuk mulai mengubah kebiasaan kecil yang ternyata berpengaruh besar pada kenyamanan sendi. Bapak dan Ibu, buah terakhir yang perlu diwaspadai bukan hanya soal jenisnya, tetapi juga waktu mengonsumsinya. Banyak lansia memilih buah sebagai camilan malam karena dianggap ringan dan tidak memberatkan perut. Padahal, kebiasaan ini justru sering menjadi pemicu serangan asam urat di malam hingga dini hari. Saat malam hari, metabolisme tubuh melambat dan fungsi ginjal tidak seoptimal siang hari. Ketika buah dikonsumsi pada waktu ini, terutama yang mengandung gula cukup tinggi, proses pembuangan asam urat menjadi lebih lambat. Akibatnya, kristal asam urat lebih mudah mengendap di sendi dan menimbulkan nyeri saat tubuh sedang beristirahat. Saya pernah menemui seorang ibu usia 66 tahun yang hampir setiap malam makan buah sebelum tidur dengan niat menjaga berat badan. Namun justru ia sering terbangun tengah malam karena jempol kaki terasa panas dan berdenyut. Setelah kebiasaan makan buah malam hari dihentikan dan diganti dengan minum air hangat saja, serangan nyeri malamnya jauh berkurang. Ini bukan berarti Bapak dan Ibu harus tidur dalam keadaan lapar. Yang perlu dihindari adalah menjadikan buah sebagai camilan larut malam, terutama jika sebelumnya sudah makan malam dengan cukup. Waktu konsumsi seringkali sama pentingnya dengan jenis makanan itu sendiri. Jika Bapak dan Ibu sering makan buah di malam hari dan kerap terbangun karena nyeri sendi, tuliskan angka 7 di kolom komentar. Dengan begitu, kita bisa sama-sama belajar bahwa perubahan kecil pada waktu makan bisa membawa dampak besar bagi kualitas tidur dan kesehatan sendi. Bapak dan Ibu, setelah memahami berbagai kebiasaan yang perlu dihindari, kini saatnya kita bicara tentang jalan aman agar tetap bisa menikmati buah tanpa membuat asam urat naik. Kuncinya bukan berhenti total, melainkan memilih dengan lebih bijak
dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh di usia lanjut. Buah yang lebih aman untuk penderita asam urat umumnya memiliki rasa tidak terlalu manis, dikonsumsi dalam porsi kecil, dan dimakan bersama makanan utama. Dengan cara ini, penyerapan gula menjadi lebih lambat dan beban kerja ginjal tidak terlalu berat. Tubuh pun lebih tenang. Sendi tidak mudah meradang, dan risiko nyeri mendadak bisa ditekan. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk menjadikan buah sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti makan utama atau camilan sepanjang hari. Satu porsi kecil sudah cukup untuk mendapatkan vitamin tanpa memicu masalah. Selain itu, perhatikan reaksi tubuh. Jika setelah mengonsumsi buah tertentu, sendi terasa tidak nyaman, itu adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan. Perubahan kecil ini seringkali memberi dampak besar. Banyak pasien yang awalnya ragu, tetapi setelah menjalani pola ini secara konsisten, frekuensi kambuh berkurang dan tidur malam menjadi lebih nyenyak. Tubuh lansia sebenarnya sangat jujur, asal kita mau mendengarkan. Jika Bapak dan Ibu siap mulai lebih bijak memilih buah demi sendi yang lebih nyaman, silakan tuliskan kata siap di kolom komentar. Itu adalah tanda komitmen pada diri sendiri untuk hidup lebih tenang dan bergerak lebih bebas di usia senja. Bapak dan Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita rangkum kembali secara singkat agar tidak ada yang terlewat. Tadi kita sudah membahas bahwa buah yang rasanya sangat manis dan tinggi fruktosa bisa mempercepat naiknya asam urat. Kita juga belajar bahwa buah kering dan buah olahan menyimpan gula yang jauh lebih pekat, sehingga meski dimakan sedikit, dampaknya bisa besar pada sendi. Selanjutnya, kita memahami bahwa beberapa buah asam tertentu, jika dikonsumsi terlalu sering, dapat memperberat peradangan pada persendian. Buah dengan indeks glikemik tinggi pun perlu diwaspadai karena dapat menghambat kerja ginjal dalam membuang asam urat. Tidak kalah penting, kebiasaan minum jus buah dan makan buah di malam hari ternyata berperan besar dalam memicu nyeri yang datang tiba-tiba saat tubuh beristirahat. Terakhir, kita juga sudah membahas solusi aman agar Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati buah dengan lebih tenang, yaitu dengan memilih jenis yang lebih ringan, porsi kecil, dan waktu konsumsi yang tepat. Jika semua poin ini diingat dan diterapkan perlahan, risiko kambuh bisa ditekan dan sendi terasa lebih nyaman. Rekap ini penting, agar Bapak dan Ibu tidak hanya ingat satu atau dua bagian saja, tetapi memahami gambaran besarnya. Karena dalam menjaga asam urat, yang menentukan bukan satu kebiasaan, melainkan rangkaian pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Bapak dan Ibu, ada satu hal penting yang perlu benar-benar dipahami agar tidak muncul harapan yang keliru. Perbaikan asam urat tidak terjadi dalam semalam. Perubahan pola makan, termasuk dalam memilih buah, bekerja secara bertahap. Pada sebagian orang, sendi mulai terasa lebih ringan setelah beberapa minggu, pada yang lain bisa membutuhkan waktu lebih lama. Yang terpenting adalah konsistensi dan kesabaran. Hindari kebiasaan ingin hasil cepat lalu mencoba berbagai cara sekaligus tanpa memahami dampaknya. Jangan langsung menambah porsi buah tertentu hanya karena merasa lebih baik dalam 1 atau 2 hari. Tubuh lansia membutuhkan ritme yang tenang agar ginjal dan sendi bisa menyesuaikan diri secara alami. Selain itu, sebaiknya hindari mengonsumsi buah bersamaan dengan minuman manis, teh kental, atau minuman dingin. Kombinasi ini dapat memperberat kerja ginjal dan memperlambat pembuangan asam urat. Makan buah juga sebaiknya tidak dijadikan pengganti makan utama secara terus-menerus, karena tubuh tetap membutuhkan asupan seimbang untuk menjaga kekuatan otot dan tulang. Jika Bapak dan Ibu sedang mengonsumsi obat dari dokter, jangan menghentikannya secara sepihak hanya karena merasa kondisi mulai membaik. Pola makan yang lebih baik berfungsi sebagai pendamping, bukan pengganti pengobatan medis. Dengan sikap hati-hati dan bertahap, hasil yang didapat justru lebih aman dan bertahan lama. Bapak dan Ibu, menjaga asam urat di usia lanjut bukan soal pantangan yang menakutkan, tetapi tentang memahami tubuh dan memperlakukannya dengan lebih bijak. Ketika kita mulai memilih dengan sadar, mendengarkan sinyal dari sendi, dan tidak lagi mengikuti kebiasaan lama yang diam-diam merugikan, tubuh akan merespons dengan cara yang lebih tenang dan bersahabat. Saya percaya, setiap Bapak dan Ibu memiliki pengalaman sendiri dalam menghadapi nyeri sendi, pantangan makanan, dan usaha untuk tetap bisa bergerak nyaman. Silakan bagikan cerita singkat Bapak dan Ibu
di kolom komentar. Pengalaman itu bisa menjadi penguat dan pengingat bagi sesama pejuang kesehatan yang sedang berjuang di usia senja. Jika pembahasan ini terasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar semakin banyak lansia yang terbantu dan tidak salah langkah. Mari kita saling mendoakan agar langkah tetap ringan, tidur lebih nyenyak, dan hari-hari dijalani dengan rasa syukur dan kesehatan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.